Halo semua, balik lagi dengan saya Irwan di channel saya. Jadi hari ini saya dapat kabar kalau adik saya udah balik. Padahal kita tahu ya proses perjalanan mudik itu udah dilarang. Dan tiba-tiba aja saya dapat berita atau dapat kabar adik saya sudah tiba di sini. Karena tidak bisa melalui pesawat, jadi dia harus menempuh jalur darat. Untuk itu guys, jadi kita cari tahu bagaimana proses perjalanannya ya. Simak aja ya. See you. A few moments later. Jadi mau langsung ke bandara kemarin tuh, dan sampai bandara pun ada orang. Ternyata sampai bandara nggak ada orang. Oke, baik lagi guys. Hari ini sudah ketemu sama adik saya yang tadi saya ceritakan, yang dia pulang tiba-tiba harus pulang, padahal nggak boleh pulang kan sekarang kan, masih mudik dilarang ya. Ini kita langsung aja tanya-tanya kenapa dia pulang, ya kan? Nah, gimana kuda? Kuda. Dia kalau senyum kayak kuda guys. Ini cara apa nih, geng? Belum Jadi- apa ini? Jadi saya punya 1, 2, 3, 4 saudara laki-laki. Ya, 4 saudara laki-laki, benar. 1 kakak dan 3 adik, guys. 6. Dan ini yang paling pembualan. Nah, ini Paling gans. Oke. Nah, ini ridhonya. Nih, cerita dulu gimana perjalanan mau pulang ke sini. Padahal kan tadinya kan pertamanya beli tiket ya, Jar ya. Ya, kalau cancel dulu. Awalnya kan beli tiket. Belum di cancel sebelum adanya pengumuman kalau mudik itu dilarang. At the end of the time, beberapa hari kemudian pemerintah mengumumkan bahwa seluruh bandara ditutup untuk akses perjalanan domestik atau penerbangan domestik, penerbangan nasional ya. Jadi waktu itu tiketnya belum di cancel ya. Belum. Dari pihak maskapai ini ada konfirmasi dari Traveloka ada juga. Jadi mau langsung ke bandara kemarin tuh, dan sampai bandara pun ada orang. Ternyata sampai bandara nggak ada orang. Can you imagine bagaimana teman-teman yang lain yang di kota lain tuh beli tiket tiba-tiba tidak ada konfirmasi dari maskapai atau dari pihak travel, dan ya kita tetap ngotot karena tidak ada konfirmasi. Beda ya, biasanya kalau kita delay aja udah dikonfirmasi ya kan, tapi kali ini adanya aturan itu, kenapa kok masih bisa itu status tiketnya tidak ada pemberitahuan atau masih valid lah, masih bisa berangkat gitu. Akhirnya adik saya memutuskan untuk ke bandara, dan sampai sana memang kosong guys, kosong, tidak ada orang di bandara. Nah, mereka cuma mengajukan layanan customer service saja via telepon. Itu pun kalau di telepon sibuk corona semua alasannya. Jadi kayak gimana itu? Jadi mereka lebih merekomendasikan melalui customer service itu waktu di bandara. Ya, dia nempel kayak apa, pengumuman gitu aja. Oh, jadi di bandara kan memang nggak ada apa-apa, cuman ada pengumuman yang ditempel gitu di mana ya, bagian mana ya? Di loket, kalau kemarin kan loket Sriwijaya, jadi di Sriwijayanya itu. Oh, jadi di loket ya salah satu maskapai lah, Sriwijaya. Jadi di Sriwijayanya itu cuman ada pengumuman kayak tempelan atau stiker atau pamflet apa ya gitu ya, brosur pengumuman bahwa keberangkatan mengenai apa, pembatalan ya apa Ya. mengenai pembatalan atau refund itu bisa melalui customer service saja. Ya menurut saya sih kurang, gimana ya, bagaimana keadaan teman-teman yang lain gitu. Seharusnya sejauh sebelum adanya kebijakan ini, paling tidak pemerintah mengumumkan tidak secara dadakan Ya, gitu. beberapa hari sebelumnya kan. Ya karena kita tahu kan kalau memang itu mudik dilarang atau gimana. Jadi alasannya kenapa adik saya harus pulang, karena dia diberhentikan dari pekerjaannya. Nah, ini juga dampak dari COVID-19 yang jadi trending topik kemarin kita bahas itu ya guys. Jadi untuk itu dia nggak bisa bertahan hidup di sana karena sudah tidak ada pekerjaan dan penghasilan juga tidak seberapa. Untungnya dia masih bujang ya, ini masih bujang ya guys. Nih, oke, Ya. masih bujang.
Jadi buat teman-teman yang youtuber yang mau cari jodoh, adik saya masih bujang. Oke. Kalau yang mau duit main game boleh. Oh dia juga suka game. Nanti kita akan buat channel game selanjutnya sama Fajar ini. Kita buat channel game yang pastinya buat kalian bakal betah nonton. Oke. Nah, karena banyak sekali ya, bocil. Kamu tau bocil ya? Bocil. Bocah ya, oke. Oke guys, nanti kita sambung lagi cerita-ceritanya sambil kita menunggu berbuka puasa. Oke. Ada tuh. Jadi ini sudah jam 17.19, kita mau siap-siap cari buka puasa guys. Dan di sini rame nih. Oh ya, nanti kita juga mau bahas perjalanan daratnya si Fajar tadi, adik saya tadi ya. Gimana dia bisa nekat memutuskan untuk mudik pulang kampung melalui jalur darat. Ya, bisa bayangkan ya guys. Oke, tunggu terus ya. A few moments later. Oke teman-teman, kita udah buka puasa. Jadi kita mau lanjutin ceritanya tadi gimana adik saya ini bisa mudik. Padahal kan penerbangan sudah tidak ada, and finally dia harus memutuskan untuk melalui jalur darat, ya kan? Dan bisa sampai di sini. Gimana ceritanya, Jar? Ceritanya kalau dari sebenarnya sih bisa dibilang hoki. Karena kalau telat sehari aja sudah, waktu di jalan perbatasan dari tempat saya itu Tanjung Selor ke Berau itu udah ada pengumuman sama sekali. Tapi pas di perbatasannya dihentikan sama polisi kan ada pengawasan di sana. Katanya untuk besok-besok sudah nggak bisa lagi travel masuk. Sedangkan kayak kita sendiri nih pekerja di sana udah ada dapat informasi kayak begitu ya kan. Ibaratnya bisa dibilang hoki juga sih. Jadi gini guys ya, FYI ini for your information, jadi adik saya ini salah satu korban pekerja yang kena pengurangan akibat dampak COVID, dan dia harus segera pulang karena tidak ada pekerjaan lagi di sana. Kalau untuk bertahan hidup karena tidak ada penghasilan, jadi memang harus balik dan ya ajaibnya bisa sampai. Jadi melalui jalur darat dari mana? Tanjung Selor ya. Jadi Tanjung Selor itu adalah satu tempat di daerah Kalimantan Utara. Kalimantan Utara menuju Kalimantan Timur. Perjalanannya cukup makan waktu berapa lama ya? 25 jam. 25 jam ya. 25 jam biasanya. Harusnya 16 jam sih, cuma karena banyak pemberhentian di setiap perbatasan kan banyak pengecekan tuh. Jadi didata lagi kalau untuk yang warga yang mau masuk daerahnya, wilayahnya, misalnya kampungnya di daerah situ, itu di data detail biasanya. Tapi kalau untuk yang cuma lewat kayak saya aja nih, paling cuma diminta KTP sama nomor telepon aja. Jadi maksudnya begini, jadi walaupun jalur darat untuk saat ini itu udah cukup ketat, mungkin waktu itu karena pengumumannya terhitung baru ya, jadi pelaksanaan sendiri mungkin butuh waktu. Jadi untuk saat ini mungkin kalau kalian yang udah mau rencanain mudik, mending nggak usah dulu karena udah semakin ketat. Ya, beruntungnya gimana beruntung? Karena juga banyak dari cerita-cerita dari supir travel tuh banyak yang disuruh pulang kembali dia. Jadi banyak yang disuruh pulang kembali. Makanya bisa dibilang saya ini hoki bisa sampai Balikpapan nih. Jadi sedangkan dari Samarinda ke sini aja nggak ada sama sekali travel. Itu pun yang saya dapat travelnya itu dia ada di mana itu? Dari Samarinda ke sini itu nggak ada sama sekali travel. Aslinya nggak ada. Pertamanya dari Berau ke Samarinda naik apa? Naik travel itu dari Tanjung ke Berau, dari Berau langsung ke Samarinda kan. Samarinda travel semua? Iya, tapi Samarinda itu dioper karena emang nggak ada jalur untuk ke Balikpapan kan. Oh, jadi ini si travel punya koneksi ya, punya kawan. Jadi di take over kamu untuk lanjutin. Jadi gitu. Nah, ini bayangin nih jalur darat susah. Travel 25 jam karena adanya kebijakan dan memang bandara pada saat itu ditutup. Jadi seperti kita jelasin sebelumnya, bandara ditutup. Tiket uniknya tuh nggak ada konfirmasi dari maskapai ataupun dari travelnya. Bahkan biasanya tuh kalau delay kan ada konfirmasi ya kan, tapi kali ini nggak. Ya kita ambil positifnya aja ya guys ya, dalam keadaan ini nih banyak hal yang kita harus perhitungkan kalau mau
mau berencana mudik atau perjalanan jauh, Ya. karena tidak semudah ya, tidak seperti biasanya. Ya, nggak semudah dibayangkan lah intinya. Kalau mau mudik maksa, nanti bisa resikonya lebih besar lagi. Jadi ini hanya keberuntungan. Hoki, Jadi bisa sampai dibilang hoki, hoki ya. tuh. Jadi beberapa kali pemeriksaan, kamu ada pemeriksaan di mana aja? Setiap Pertama. perbatasan. Contoh kalau mau masuk Balikpapan tuh di tol, itu pun di tol mungkin saya dikira anaknya sama dikira anak supir. Karena kemarin tuh supirnya dari Samarinda ke Balikpapan sendiri itu kita cuma bertiga. Jadi suami istri dia, saya di belakang. Mungkin dikira keluarga aja kan. Sedangkan kalau misalnya travel kayaknya udah nggak boleh lagi masuk ke Balikpapan untuk ngantar. Jadi idealnya itu sebenarnya travel nggak ada, sudah nggak ada. Cuman beruntungnya ada travel, bukan travel sih, mungkin apa ya, bisnis. Sebenarnya travel, cuma ada keperluan sama leasing di sini dia. Jadi emang dia pengen ke sini juga. Oh, jadi gini guys, sebenarnya dia tidak menjalankan juga itu Ya. Kegiatan transportasi itu udah nggak bisa. Tapi berhubung ada kegiatan yang memang mengharuskan dia ke Balikpapan atau pindah daerah, dengan reason itu akhirnya adik saya ikut di take over. Akhirnya bisa sampai sini. Jadi bukan karena ada bisa masuk bisa mana, tapi buat teman-teman yang punya pengalaman bisa mudik atau bisa balik ke kampung halaman dengan mudah atau dengan aman, tolong tulis di kolom komentar ya, kasih komentar gimana pengalaman kalian di masa-masa COVID-19 ini tetap bisa mudik. Dan beberapa banyak orang nih, bahkan itu pemerintah katanya mau membayar ya tidak mudik ya. Iya, katanya mau membayar, tapi faktanya kayak gitulah. Jadi gini ya guys ya, adik saya ini salah satu korban pemutusan hubungan kerja atau PHK, dan berdasarkan waktu itu bukan memang faktanya ya, pemerintah mau ngasih kartu prakerja ya. Iya, Nah terus kamu gimana, Jo, jelaskan kartu prakerja. Untuk kartu prakerja aja ujung-ujungnya kita harus membayar sendiri. Kita bayar untuk pelatihan itu punya pelatihan, nanti ada insentifnya dari situ. Jadi insentifnya dari situ. ya ada insentifnya. Tapi itu pun nggak seberapa insentifnya. Jadi yang dimaksudnya keuntungan mempunyai kartu prakerja ini apa? Sebenarnya nggak ada keuntungan sama sekali. Malah kita harus keluar uang gitu. Ujung-ujungnya keluar uang untuk ikut pelatihan itu. Nah guys, mungkin ada yang lebih paham yang mengenai kartu prakerja, tolong lagi dikasih kasih tahu kami di kolom komentar, karena waktu itu sempat berpikir nggak pulang ya waktu itu ya. Iya. Jadi urus kartu prakerja, adik saya ini urus kartu prakerja, dan akhirnya tahu informasinya di situ akan ada pelatihan dan mendapatkan insentif. Nah, dan untuk kartu prakerja sendiri itu dia nggak semua. Jadi suka-suka pemerintah aja yang mana yang dipilih. Jadi nggak semua. Misalnya dari 2 juta orang yang daftar, ya mungkin ya 500 itu pun diacak dia yang dapat. Jadi itu random ya, kita belum Random tahu ya. lagi. Oh, berdasarkan nanti verifikasi lebih lanjut mungkin begitu. Iya. Jadi ada verifikasinya. Nah kita nggak tahu, mungkin ada teman-teman nih yang paham dan sudah menerima kartu prakerja, apa manfaatnya, tolong kasih tahu. Karena sampai saat ini mungkin bukan hanya adik saya, banyak teman-teman yang lain yang kehilangan pekerjaan butuh kartu prakerja sebagai income tambahan kalau memang itu diperlukan gitu loh. Nah, dan sekarang waduh, kita nggak bisa berbuat apa-apa guys kalau gila ya. Gila. Pokoknya dipangkas semua. Untuk Kaltara aja dari teman-teman saya sendiri di counter itu hampir setengahnya habis. Oh iya, Dipangkas. informasi nih ya. Jadi Fajar ini profesinya tuh promotor atau product consultant. Jadi dia Experience konsultan. experience consultant, jadi dari brand Samsung ya. Samsung, saya dia Samsung. Dari brand Samsung yang udah harus habis kontrak karena memang kebijakan semua, bukan hanya dia aja. Berapa temanmu ya? Kalau di Kaltara itu dari total tuh ibaratnya sisa satu. Sisa satu orang ya? Sisa satu orang aja yang masih Iya. bertahan. Jadi seperti itu guys, karena keadaan saat ini semua ya harus kehilangan pekerjaan. Jadi tujuan saya buat video ini biar teman-teman tuh tahu tuh gimana kalau misalnya kehilangan pekerjaan, apa yang harus kita lakukan. Memang ada kartu prakerja, coba aja kita buktikan manfaatnya dari kartu prakerja.
siapa tahu teman-teman yang lain lebih paham mengenai kartu prakerja ini. Itu aja ya kayaknya ya. Ya. Pokoknya kalau untuk yang mudik ya dipikir panjang dulu lah. Paling nggak cari channel lah yang sudah berhasil mudik itu kayak gimana, tanya sama mereka saran-sarannya kayak gimana. Soalnya nggak gampang. Jadi begitu ya teman-teman, buat mudik sekarang nggak semudah dulu. Apalagi sebenarnya momen mudik saat ini memang kita perlu banget. Kenapa? Karena memang momennya bulan puasa biasanya mendekati hari raya. Barusan ambulan lewat lagi. Barusan ambulan lewat itu guys, ya luar biasa. Oke, kalau gitu kita udah kali cukup ya. Mudik nggak bisa pulang kampung. Karena untuk Oh iya, mudik nggak bisa pulang kampung bisa ya. Ya itu agak unik juga ya, tapi mudik ya nggak bisa, pulang kampung bisa. pulang kampung bisa. Oke guys, sekian dulu ya kita sharing-sharing hari ini. Ya buat kalian yang memiliki pengalaman yang sama bisa komen di kolom komentar. Dan jika video ini bermanfaat, share ke teman-teman kalian dan jangan lupa subscribe. Oke guys, see you.